Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sari. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari semester 2 dengan mata kuliah ilmu kalam. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi yang saya pahami dari pertemuan keempat mengenai kemunculan Khawarij. Jadi, materi yang akan saya bahas itu mengenai kemunculan Khawarij. Nah, aliran kalam atau sama dengan itu Khawarij. Nah, secara bahasa, Khawarij itu berasal dari bahasa kharaja yang berarti keluar atau meninggalkan. Nah, secara istilah, Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak keputusan tahkim dan konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij adalah salah satu aliran pertama dalam sejarah Islam yang muncul pada kekhalifaan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah peristiwa tahkim atau sekitar tahun 567 Masehi. Nah, yang melatar belakangi munculnya dari Khawarij ini yaitu terjadi setelah Perang Siffin. Saat dilakukan tahkim, sebagian pasukan Ali ada yang menolak. Kemudian mereka berpendapat bahwa hukum hanya milik Allah. La hukmu hikmah illallah. Nanti potong. Kemudian, ajaran pokok Khawarij yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, orang Islam yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang menganggapnya masih muslim tetapi secara fisik saja. Cara orang yang dianggap kafir, mereka menganggap boleh menerangi bahkan membunuh muslim lain yang tidak sepaham. Kemudian kepemimpinan tidak harus dari Quraisy. Siapa? Nah, kemudian kepemimpinan tidak harus dari Quraisy. Siapa saja boleh jadi pemimpin asal berlaku adil dan taat pada agama. Jika zalim, maka wajib dilawan atau ditentang. Nah, kemudian menolak tahkim, menganggap keputusan manusia dalam hukum adalah salah. Hukum itu hukum Allah yang berlaku mutlak. Nah, ibadah yang sangat keras dikenal dengan rajin ibadah, sholat, puasa. Dikenal sangat rajin ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi pemahamannya kaku dan ekstrim. Jadi itu tadi beberapa ajaran pokok dari aliran Khawarij. Tokoh-tokoh Khawarij itu yaitu Abdullah bin Wahab al-Rasibi. Abdullah bin Wahab ini wafat pada tahun 658 Masehi, adalah merupakan tokoh Islam awal yang dikenal sebagai pemimpin pertama dari Khawarij. Ia memimpin pemisahan mereka dari Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah arbitrase yang mengakhiri pertempuran Siffin. Kepemimpinannya itu menandai salah satu perpecahan ideologis paling awal dalam sejarah Islam. Kemudian tokoh yang kedua itu Abdurrahman bin Muljam. Nah, beliau ini nama aslinya itu Abdurrahman bin Amr bin Muljam al-Muradi sekitar abad ke-7 Masehi. Dikenal dalam sejarah Islam sebagai pembunuh khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ia adalah penghafal Al-Quran dan ahli ibadah yang terpengaruh paham ekstrim Khawarij. Jadi, tindakannya itu menandai salah satu peristiwa yang paling tragis pada masa awal kekhalifahan Islam. Ciri-ciri Khawarij itu mudah mengkafirkan orang lain, fanatik terhadap pendapat sendiri, memahami Al-Quran secara kontekstual tanpa teks. Nah, keras dan radikal dalam tindakan. Nah, akhir dan pengembangannya itu banyak kelompok Khawarij akhirnya melemah dan menghilang. Namun sebagian kecil masih ada dalam bentuk moderat seperti kelompok Ibadiyah, tidak sekeras Khawarij yang awal. Khawarij ajaran pokoknya itu menganggap Ali, Muawiyah, dan pendukung tahkim adalah kafir.
pelaku dosa besar atau kafir, wajib memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Nah, dampak terhadap ilmu kalam itu, Khawarij memicu lahirnya aliran-aliran teologi lain sebagai reaksi seperti Murji'ah, pelaku dosa besar tetap mutkim, Mu'tazilah, pelaku dosa besar setengah mutkim setengah kafir, antara keduanya. Ahlus Sunnah kemudian pelaku besar mukmin tapi imamnya kurang. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.